Ilmu agama kalian dari mana? Nanti kan, oh dari ulama, dari guru-guru, dari para wali-wali. Lah, itu nanti kan kamu sudah tidak percaya. Kan mereka percaya bahwa mereka itu para habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Abuya Kiai Muhammad Muhyiddin menanggapi tentang masalah polemik nasabah alawi. Lantas bagaimana tanggapan beliau? Langsung saja kita simak videonya. Tidak mungkin sejarah ilmu sejarah pun mustahil ini Ba'lawi keturunan Nabi. Seorang kiai yang bikin tesis, ya, bikin tesis bahwa dia berkata keturunan Alawiyin, ya, Ba'alawi ini Bani Alawi, ya, itu nggak ada, yang di Indonesia itu nggak ada, karena Al-Imam Ahmad Al-Muhajir radhiyallahu ta'ala anhu katanya tidak punya anak yang bernama Ubaidillah, ya. Sementara Ba'alawi ini baik yang di Yaman, Tarim, Hadramaut, yang ada di Indonesia ini keturunan Sayyidina Ubaidillah. Bahkan para wali songo juga keturunan Sayyidina Ubaidillah. Ya, dianggap sekarang palsu, semua Habib-Habib palsu. Itu banyak itu yang terpengaruh itu. Bahkan kelas-kelas kiai yang terpengaruh. Ya, banyak itu. Na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai apa namanya ya, sok gitu mendengarnya ya. Kalau kelas orang awam lah itu kan enggak masalah, tapi kalau kelas kiai ini kan sampai ta'awudz, ya, ta'awudz. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ini kan katanya menurut tesis ini ya, kalau tidak ditemukan oleh sebahagian, tidak menjadi dalil kepada tidak ada. Kalau sebahagian hatta ahli nasab umpamanya tidak menceritakan, tidak jadi dalil kepada tidak adanya. Dan kecuali kalau mengingkari, nggak ada yang mengingkari. Di zaman para habaib, di zaman dulu, di Hadramaut, nggak ada yang mengingkari. Ahli nasab, dan ya kalau nggak mengingkari bukan berarti ya, ini kalau tidak menceritakan bukan berarti nggak ada. Nah, lalu yang apa yang menjadi jadi shock ya, saya shock Buya ini. Yang jadi shocknya masalahnya begini. Ini para satu, di kalangan yang disebut para habaib Ba'alawi ini, ulama-ulama Allah, ya ingat, ulama-ulama Allah, ahli syariat, ahli Quran, ahli hadis, perawi Quran, perawi hadis, yang terpercaya di muka bumi, pengarang kitab dan kitab-kitabnya diterima oleh para ulama, oleh umat Islam di muka bumi, kan? Semisal Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, dan beliau-beliau terbukti di zamannya adalah bukan ulama biasa, tapi itu kan ahlul karomat, ya, memiliki karomah yang bahira, mustajab doanya, ahlul mukasyafah, ahli kasyaf. Ahli kasyaf ini. Lalu di sisi lain, para ulama-ulama Allah di setiap masa tidak ada yang mengingkari. Bahkan pada menyebut Habib, pada menyebut Sayyid, itu para ulama-ulama Allah di zamannya. Bahkan ulama-ulama selain dari habaib juga, dari masyayikh, bukan ulama biasa, tapi ahlul karamat, ahli kasyaf. Bayangkan. Nggak ada yang mengingkari, nggak ada yang mengingkari ulama ahli kasyaf. Lah,
Kalau ini dibatalkan sementara hukum mengaku ayah kepada yang bukan ayahnya adalah dosa besar. Ini dalam hadis. Berarti mereka ahli dosa besar. Bagaimana mau diterima riwayatnya, baik hadis maupun Quran maupun ilmunya. Sementara ulama semuanya menerimanya dan ulama semua mengakuinya, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Lalu kalau dianggap itu salah atau dosa, berarti semua ulama yang percaya juga sama, semuanya ahlul batil, semuanya mempercayai kepada sesuatu yang disebut dosa besar itu di setiap masa. Dan itu ternyata para ulama adalah sanad-sanad keilmuan semua umat Islam di muka bumi, hatta di Indonesia. Jadi kalau begitu, agama kamu dari mana? Agama kalian dari mana? Ilmu agama kalian dari mana? Nanti kan, dari ulama, dari guru-guru, dari para wali-wali. Lah, itu nanti kan kamu sudah tidak percaya. Kan mereka percaya bahwa mereka itu para habaib. Kan kamu tahu kalau habaib ini ngaku-ngaku saya turunan Nabi. Berarti dia menisbatkan nasabnya kepada yang bukan nasabnya. Itu kan dosa besar. Berarti semua para ulama yang mempercayai, mengikrar juga salah semuanya. Lalu kalau ahli maksiat semua rame-rame tukang dosa semua, berarti tidak ada yang bisa diterima dong riwayatnya. Kalau tidak diterima, lalu kamu bagaimana agama kamu? Ini kan putus, gitu kan? Catat oleh kita ini, catat oleh kita. Ini yang bikin Buya sok. Loh kalau sudah kiai yang terpengaruh, kenapa mungkin lupa dari sisi ini? Dia lupa dari sisi ini. Lupa dari sisi ini. Apalagi para ulama-ulama, aulia-aulia yang punya kasyaf. Jangan pakai kasyaf, firasat saja. Hadis mengatakan, Nabi mengatakan, farasatul mu'min la tukhti. Firasat orang yang beriman itu tidak menyalahi. Tidak akan salah tuh kan. Firasat saja, firasat tidak akan salah. Ya. Apalagi ahli kasyaf. Kalau ahli kasyaf kan melihat benar. Mana Habib, mana bukan, tahu benar. Ya, tidak akan tertipu. Hatta Nabi Khidir saja kalau menjelma siapa saja. Kalau wali itu tidak akan tertipu. Nabi Khidir. Nabi Khidir itu tidak bisa ngumpet dari ahlul kasyaf. Bisa ngumpet itu ya dari umum. Kalau dari ahlul kasyaf ya biasa saja. Itu Nabi Khidir. Allah. Mustajab doanya dan kelihatan mustajabnya disaksi. Bukan satu orang, dua orang. Banyak orang. Ya, banyak orang. Allah. Jadi wali-wali Allah seperti itu. Jadi hubungannya dengan. Nah, sekarang udah suudzon. Suudzonnya kepada ulama. Bayangkan. Suudzonnya kepada ulama. Ya ulama habaib, ya ulama yang bukan habaib. Kenapa suudzon kepada ulama yang bukan habaib? Bahkan itu guru-gurunya, bahkan itu sanad ilmunya, sanad agamanya. Yalah, bagaimana tidak disebut suudzon? Kalau membatalkan kehabibannya para habaib ini pamannya. Ya? Kalau dibatalkan berarti menganggap bahwa ini para habaib ini sudah mengaku ayahnya bukan kepada ayahnya. Berarti ini ahli dosa besar semua yang tidak bisa diterima riwayatnya. Lalu bagaimana suudzon kepada para ulama? Dan suudzon kepada para ulama karena semua ulama bahkan aulia-aulia dari kalangan yang bukan habaib, bahkan keturunan daripada Wali Songo, kan? Itu mengakui. Kata Imam Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab-kitabnya kan menyebut Al-Imam Abdullah bin Hadir itu menyebut Al-Habib. Ya? Menyebutnya dan menyebut juga para habaib-habaib yang lainnya dan termasuk yang disyarahi oleh Syekh Muhammad Nawawi adalah kitab Imam Salim dan yang kitab-kitab para habaib yang lainnya ya. Banyak lagi. Nah, itu karangan Syekh Nawawi saja. Coba lihat karangan Syekh Nawawi. Itu banyak cerita tentang para habaib. Disebutkan namanya. Termasuk Imam Abdullah bin Abdul Haddad radhiyallahu taala anhu. Kita tahu bagaimana karomahnya Syekh Nawawi.
Gurunya Syekh Khalil Bangkalan Madura, muridnya saja Syekh Khalil, bagi kita dengar loh karomanya Syekh Khalil, lalu yang mengikrar bahwa ini Habib, gitu kan? Yang disebut batal itu ya para aulia, guru-guru kita, sanad kita. Ya. Bayangkan oleh kita. Berarti ini semuanya batal nanti riwayatnya. Batal riwayatnya jadi ahli dosa karena ikrar kepada maksiat, ahli maksiat. Ya, membenarkan dosa berarti dia dosa. Tidak diterima dia riwayatnya nantinya. Lalu kalau tidak diterima riwayatnya, kamu menerima agama dari siapa? Bayangkan, dari situ aja. Kamu menerima agama dari siapa? Ini bahaya besar. Kamu terputus. Cahayanya terputus itu. Asrornya terputus. Anwar itu bahaya besar. Bahayanya nanti di akhirat juga. Bahaya besar. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya, semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.